Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Berjibaku tuntaskan jadwal pemilu 2024. Tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 resmi dimulai pada 14 Juni 2022. Ada 2 draft peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang mesti disiapkan menuju 20 bulan sebelum pemungutan suara. Pertama, draft PKPU tentang jadwal, tahapan, dan program penyelenggaraan pemilu. Meskipun jadwal pemungutan suara telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024, jika tahapan belum ditetapkan, KPU dan Bawaslu belum bisa memulai apapun. Kedua, draft PKPU berkaitan dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Seluruh tahapan pemilu harus benar-benar dirancang dan dipersiapkan dengan matang. Pemilu mendatang berbeda dengan sebelumnya. Pemilihan presiden dan pemilu legislatif akan digelar serentak. Pada tahun yang sama juga digelar pilkada serentak secara nasional. Inilah pesta demokrasi terumit dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. Mengingat semakin sempitnya waktu persiapan, seluruh pemangku kepentingan mesti sadar bahwa tidak ada waktu luang untuk bersantai. Apalagi sampai saat ini tidak hanya PKPU tentang tahapan pemilu yang belum rampung, urusan anggaran juga belum ada persetujuan. KPU memang diberikan kewenangan untuk menetapkan PKPU. Akan tetapi, konsultasi dengan DPR dan pemerintah tetap dianggap krusial untuk menyelaraskan kebijakan. Karena itulah, ketiga pihak itu diharapkan meneguhkan komitmen untuk menuntaskannya. DPR kini telah memasuki masa reses dan akan kembali bersidang pada 16 Mei mendatang. Tersisa waktu sekitar 3 minggu sebelum tahapan pemilu 2024 dimulai. Publik pun berharap DPR bersedia memaksimalkan waktu resesnya untuk berjibaku menuntaskan tahapan pemilu bersama KPU dan pemerintah. Jangan sampai muncul lagi dugaan-dugaan PKPU dibahas berlama-lama untuk menghambat pelaksanaan pemilu serentak 2024. Penuntasan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 harus dipastikan agar tak ada lagi isu soal penundaan pemilu dan masa jabatan presiden 3 periode. Memang, rapat konsultasi membahas tahapan dan anggaran pemilu 2024 sempat direncanakan digelar pada 21-23 April 2022. Namun dengan berbagai pertimbangan ditunda hingga seusai Lebaran. Ketidakpastian semacam itulah yang perlu dikhawatirkan. Jangan sampai ketika tiba pada saatnya, muncul kembali penundaan-penundaan. Apalagi materi yang belum disepakati masih cukup krusial dan selama ini alot untuk mencapai kata sepakat. Seperti periode masa kampanye dan juga terkait besaran jumbo anggaran pemilu 2024. KPU mengajukan rencana anggaran sebesar 76,7 triliun rupiah atau naik 3 kali lipat ketimbang dana pemilu 2019. Bawaslu mengajukan anggaran sebesar 33,8 triliun rupiah. Adapun pemerintah dan DPR masih berkukuh bahwa angka tersebut harus ditekan. Tahapan dan anggaran merupakan 2 hal yang berkelindan. Ketika tahapan belum pasti, maka akan berdampak pada usulan anggaran. Begitu pula jika anggaran tidak kunjung disetujui hingga tahapan dimulai, maka akan menyulitkan kinerja penyelenggara pemilu. Terkait dengan masa kampanye, misalnya KPU meminta 203 hari, pemerintah minta 90 hari, sedangkan DPR 60-75 hari. Makin lama masa kampanye, kebutuhan anggaran makin besar. Akan menjadi arif jika ada kesepakatan kampanye diperpendek sehingga anggaran bisa ditekan. Kondisi keuangan negara yang sedang tidak baik-baik saja akibat pandemi COVID-19 tetap harus menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, ajakan konsinyering dari legislator kepada KPU dan pemerintah mestinya bisa dimanfaatkan maksimal. Setelah konsinyering selama reses, pembicaraan secara resmi terkait PKPU dilakukan saat masa sidang berikutnya, sehingga memungkinkan juga untuk segera disahkan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saat ini kita akan bertanya, Bang Elman, kita akan bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Pagi Mbak Titi, kalau kita lihat pemilu kan harusnya 14 Februari 2024 dan itu akan dimulai 14 Juni 2022, tidak lama lagi karena 20 bulan sebelum pemilu. Tapi sampai sekarang peraturan KPU yang membahas tahapan dan terutama juga anggaran belum ada. Kalau ini kemudian melewati tenggat, jadi 14 Juni misalnya sangat mepet ke situ, apakah ini tetap bisa terlaksana sesuai dengan jadwal? Atau jadwalnya nanti yang bakal tersundul, Mbak Titi? Bagaimana, Mbak? Bisa dua-duanya, tapi kemungkinan besar jadwal hari pemungutan suaranya itu bisa tersundul. Karena kenapa? Di pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu disebutkan bahwa tahapan, program, dan jadwal pemilu itu diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU. Nah, kalau peraturan KPU-nya belum ada, lantas kita bagaimana mengelola tahapan pemilunya begitu ya. Nah, karena kan walaupun tahapan disebutkan dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara itu ada di dalam undang-undang, tetapi ada juga kewajiban bagi KPU untuk mengatur lebih lanjut berupa pengaturan tahapan program dan jadwal. Saya cukup khawatir ya keterlambatan pengesahan PKPU tahapan program dan jadwal ini berdampak pada hari pemungutan suara. Nah, karena misalnya PKPU-nya belum juga terbit, akhirnya keputusan yang diambil justru adalah menggeser hari pemungutan suara tidak lagi pada 14 Februari 2024, begitu Bang Leo. Itu memang harus menggeser pemilunya atau misalnya katakanlah mepet begitu PKPU keluar, ada tahapan-tahapan yang bisa dipangkas di tengah jalan gitu loh Mbak Titi, bukan hari pemilunya yang kemudian harus berganti. Bagaimana Mbak Titi? Ya, kalau mepet tetap bisa. Jadi seperti misalnya praktik pada 2019 lalu. Tahapan pemilu itu dimulai pada tanggal 17 Agustus 2017 dan kemudian undang-undang pemilunya baru disahkan 16 Agustus 2017. Tetapi situasi hari ini kan berbeda ya. Kita undang-undang pemilunya tidak diubah, undang-undang pemilunya ada sejak awal, tapi kemudian tidak diikuti dengan perkembangan yang juga betul-betul matang begitu. Harusnya kan tidak mengulangi pemilu 2019 di mana peraturan KPU tahapan itu mepet dengan dimulainya tahapan karena memang undang-undangnya terlambat disahkan. Kalau hari ini kan undang-undangnya tidak mengalami keterlambatan. Bisa sih, bisa begitu ya, PKPU tahapan dikeluarkan mepet, tapi kan kita anomali sekali, ironis begitu ya, saat alasan tidak mengubah undang-undang pemilu itu adalah untuk persiapan tahapan pemilu yang lebih baik. Tapi yang terjadi justru perangkat instrumen dasarnya, PKPU tahapan program dan jadwal malah terlambat disahkan. Dan kekhawatiran saya tadi, itu malah bisa dijadikan dalih misalnya, karena sosialisasinya tidak maksimal, lalu persiapan untuk misal pendaftaran partai politiknya tidak sesuai dengan PKPU soal pendaftaran partai, di mana sipol itu harus disosialisasikan beberapa bulan sebelumnya, ya sudah kita putuskan menggeser hari pemungutan suara. Nah itu kekhawatiran yang mestinya tidak boleh terjadi dan tidak boleh kita biarkan Bang Leo. Mbak Titi, ini kuncinya ada di tangan siapa ya? Karena kalau kita lihat kan KPU, Bawaslu sudah siap dengan draftnya. Ini ada di DPR dan pemerintah atau di mana nih Mbak Titi? Ya kuncinya sebenarnya di DPR ya. Kalau ini kan proses yang bukan dari nol ya Bang Leo. Upaya untuk meminta konsultasi, menyiapkan draft, itu bukan hanya dilakukan oleh KPU yang baru, tapi sudah dilakukan oleh KPU yang sebelum-sebelumnya. Tapi kan selalu tertunda. Dulu alasannya menunggu KPU yang baru. Sudah ada KPU yang baru, tertunda oleh reses.
karena misalnya ingin pendalaman, lalu ingin melakukan konseling. Menurut saya sih ya sudahlah, konsultasi itu kan sudah diupayakan. Lagi pula kan KPU lah yang paling tahu soal teknis, bagaimana tata kelola tahapan. Kita berikan kepercayaan soal pengelolaan tahapan itu pada KPU. Ini perbedaannya disebabkan salah satunya kenapa berlarut-larut soal durasi masa kampanye, Bang Leo. Misalnya KPU mengusulkan sebelumnya 120 hari masa kampanye, pemerintah ingin 90 hari dan sejumlah anggota DPR ingin 75 hari. Nah ini yang mestinya tidak sampai sejauh ini ya, karena sekali lagi kita ingin persiapan tahapan yang baik dan tidak menggeser hari pemungutan suara yang sudah disepakati dan diputuskan. Baik, semoga nanti setelah mendengarkan percakapan kita dan tentunya juga banyak aspirasi rakyat yang lain, DPR, pemerintah bisa segera membentuk PKPU. Mbak Titi Anggraini, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi, terima kasih. Itu pertanyaannya Bang Elman, karena DPR baru akan bersidang lagi 16 Mei. Sementara 14 Juni harusnya, kalau mengacu ke 14 Februari 2024, harus sudah ada tahapan. Tapi kan belum ada peraturan KPU-nya. 16 Mei ke 14 Juni itu 1 bulan kurang. Waktunya cukup Bang? Ya, sebetulnya inilah seperti saya mau menyambung apa kata Bung Leo di awal tadi ya. Kita ini selalu menganut paham kalau bisa diperlambat ngapain dipercepatkan gitu kan. Sistem kebut semalam katanya gitu Bang. Jadi sebetulnya kan tadi kan Mbak Titi kan udah bilang nggak ada kendala sebetulnya karena undang-undang pemilunya tidak berubah. Betul. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan mepet kan. Semua sudah tersedia, ibarat makanan itu semua sudah tersedia di meja makan. Tinggal menyuap aja ini. Inilah persoalannya. Tadi kan Bung Leo tanya di mana data persoalannya? Memang di DPR. Di DPR artinya kalaulah misalnya DPR ini mau mengorbankan resesnya gitu kan. Dia korbankan resesnya, komisi atau anggota yang dikonsinyering untuk membesar tahap pemilu itu tidak perlu reses. Jadi pusatkan perhatian untuk bagaimana menuntaskan PKPU ini kan gitu kan. Agar bisa tercapai tahapan pertama 20 bulan sebelum 14 Februari. 14 Februari hari pemungutan suara. Jadi sebetulnya kalau ditanya bisa. Persoalannya kan ini tadi, mereka bilang ya hak konstitusi kita untuk reses katanya. Betul. Tetapi jauh lebih penting adalah penyelenggaraan pemilu supaya tidak terlambat. Itu yang saya katakan. Kalau begini jangan salahkan muncul lagi rumor. Nah ini kan dugaan lagi ini kan. Memang penundaan dan 3 periode itu bukan omong kosong katanya kan. Ternyata masih hidup. Karena mereka membuka lubang. Padahal sebetulnya kan persoalannya ada di DPR. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan disebutkan di situ kan tanggal 13 sampai 15 Mei mereka akan konsinyering. Rencananya begitu. Mudah-mudahan tidak lagi ada alasan seperti yang sudah seharusnya mereka lakukan tanggal 21 sampai 23 April yang lalu. Ditunda rapatnya ya? Ditunda rapatnya. Alasannya sibuk. Lah sibuk apa sih gitu ya. Jadi kasihan rakyat ini kan gitu kan. Jadi kalau hari ini besok lusa muncul lagi, jangan anggap sudah selesai itu isu penundaan katakan. Nah lagi nanti yang disalahkan Pak Jokowi lagi kan gitu kan. Dikira nanti seorang presiden yang memang mau menghidupkan lagi. Pemerintah tidak salah di sini. Pemerintah udah siap, KPU udah siap. DPR-nya yang tidak menyiapkan waktu kan gitu kan. Jadi kalau Jokowi kan sudah bilang Presiden Jokowi, saya tidak akan mau ada penundaan. Saya juga tidak akan mau 3 periode, saya taat konstitusi, mau apa lagi? Dan sejak pernyataan terakhir tidak ada lagi isu itu Bang, tidak kita dengar lagi isu itu. Muncul lagi Bang? Ada muncul, ya kalau kita lihat kan orang-orang yang gatal mulut kan masih tetap. Wah, bahkan dari anggota DPR bilang mau mengkaitkan
soal minyak goreng ini bagian daripada mereka untuk membiayai. Kan itu ada tuh anggota DPR dari. Jadi ada saya nggak tahu dari fraksi mana itu. Oh, ada kecurigaan seperti itu ya? Ya nggak tahu kecurigaan apa lagi. Kecurigaan apa lagi siapa? Jangan-jangan anggota DPR itu yang pingin. Oke, supaya kita tidak menunda-nunda pembicaraan, kita jeda dahulu Bang. Kita lanjutkan di bagian berikut. Bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami sambil kita menantikan pendapat dari pemirsa Metro TV. Bang Elman, saya ingin bertanya soal tadi ada poin yang kalau ditegaskan Mbak Titi juga menjadi masalah krusial adalah besaran anggaran, Bang. Karena belum ketemu anggaran yang pas, itu juga akhirnya membuat PKPU soal anggaran dan nanti tahapan juga jadi terganggu juga. Bagaimana, Bang Elman? Ya, memang soal anggaran ini kan pasti krusial kan. Iya. Apalagi perkembangan pertumbuhan ekonomi kita selama pandemi ini kan betul-betul jatuh kan gitu kan. Iya, berjuang kita nih sekarang. Berjuang, jadi banyak faktor kan. Walaupun kita selalu mengatakan pemilu itu tidak boleh diukur dengan nilai anggarannya. Artinya berapapun demi untuk tercapainya pemilu yang jurdil, berkualitas, kita harus keluarkan. Kita harus keluarkan gitu kan. Ya itu kan filosofinya begitu. Betul. Tetapi kan prinsipnya kalau bisa hemat ngapain boros kan gitu kan. Nah inilah sebetulnya mau mencoba diselaraskan kan. Karena KPU sudah menganggarkan sekitar 76 triliun. Bawaslu juga sekitar 38 triliun. Ya, berarti 100 sekian triliun kan. Pemerintah sama DPR menganggap ini kan terlalu besar. Kalau boleh diciutkan kan gitu kan. Jadi memang ini pasti tidak mudah. Nah, inilah pentingnya sebetulnya diperlukan waktu yang tidak terburu-buru untuk membahas ini agar ada jadi bukan kesepakatan, ada nilai yang betul-betul rasional. Jadi bukan soal sepakat, tapi ada nilai yang sangat rasional, tidak menimbulkan buruk sangka kan gitu. Oke, sekarang kita ingin mendengarkan Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Ambon, Maluku. Ada Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Pak Leo. Pagi Pak Poli. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Poli. Bagaimana Pak pendapat Anda soal jadwal pemilu nih? Silakan Pak Poli ya. Iya. Pemilihan umum 2024 ini kan sama Pak Leo dan Pak Elman. 2019 kemarin kan 3. Tapi saya mau lepaskan dulu pemilihan pilkada 20 November. Nah, sekarang jadi masalah Pak Elman dan Pak Leo. Kalau tahun kemarin 2019 itu 54 miliar dalam catatan saya Pak. 54 triliun. Kemudian 27 triliun untuk Bawaslu. Nah, kali ini kan 76,76 sekian dan 38. Pak Leo dan Pak Elman ini kan cukup besar Pak. Dan sampai sekarang belum ada PKPU-nya. Saya mau mengatakan begini Pak Leo. Kita baru berakhir dengan sensus penduduk tahun 2020. Itu berarti jumlah pemilih akan meningkat Pak Leo dan Pak Elman. Nah, DP 4
daftar pemilih potensial pemilih penduduk itu kan belum ada Pak Leo. Ini pekerjaan berat dari KPU yang akan menyelenggarakan pemilu. Yang kedua, kalau KPU pusat itu sudah ada, bagaimana KPU provinsi dan kabupaten kota yang akan menyelenggarakan ini, Pak Leo dan Pak Elman? Ini kan persoalan, Pak. Yang ketiga, kalau penyelenggaraan pemilu kali ini, Pak, saya mau mengatakan begini dan saya usul ke Pak Elman dan Pak Leo. Itu KPPS-nya harus ada peraturan mengenai usia, Pak. Ya, usia untuk menjadi anggota KPPS. Karena berdasarkan pengalaman kemarin, itu banyak yang korban, Pak. Kurang lebih ada 500 sekian yang meninggal. Nah, ini harus dievaluasi. Jangan sampai lagi peraturan KPU merekrut anggota KPS yang akan korban pada saat pemilihan suara nanti. Saya kira itu yang mungkin saya usulkan Pak Leo dan Pak Leman. Terima kasih Metro TV atas penerimaan pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku untuk pendapat Anda yang konkret. Selamat pagi. Di belakang Pak Poli ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo dan Bung Herman. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak terkait dengan jadwal pemilu 2024, kita berkejar-kejaran dengan waktu nih. Bagaimana Pak Sukiwi? Ya, kalau saya ingin ya kerja DPR, kerja juga pemerintah, semuanya ini harus tepat waktu. Karena situasi sekarang ini, ya janganlah timbul opini-opini yang negatif terhadap pemerintah, apalagi terhadap presiden. Kalau ini nggak tepat waktu, bisa timbul lagi isu-isu politik yang nggak baik. Sehingga presiden juga bekerja jadi tidak konsentrasi. Kita harapkan DPR cepat tuntaskan jadwal-jadwal yang sudah ada, yang ditentukan, dengan biaya, dengan ongkos pemilu ini jangan yang terlalu mahal. Rakyat lagi susah, rakyat lagi menderita gara-gara pandemi ini. Ya, harapan kita, ya DPR ini kan hasil pemilihan 2019 punya. Ya, itu tujuan kita memilih pemimpin-pemimpin ini untuk apa? Ya, untuk supaya rakyatnya sejahtera, negaranya maju, ya rakyatnya makmur. Jangan pula ada mereka sekarang pemimpin ini, ya karena sudah mau menjelang akhir jabatan, mereka pula mencari kesempatan, menentukan anggarannya yang besar-besar, sehingga ya rakyatnya tambah menderita. Kalau nggak ada uang, utang lagi. Kan rakyatnya yang susah sekarang. Harapan kami sebagai masyarakat kecil, kami tidak mau tahu, yang kami tahu itu sesuai jadwal, kemudian dengan biaya yang murah. Jangan ongkos pemilu dengan pemilu yang mahal. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Kalau saya garis bawahi pendapat Pak Sukiwi, Bang Elman mewakili pendapat masyarakat. Saya tidak mau tahu, kata Pak Sukiwi tadi, yang penting pemilu 14 Februari 2024 itu terlaksana. Nah ini bagaimana Bang? Ya memang menurut undang-undangnya kan seperti itu. Betul. Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Ya. Bahwa bahkan sudah pemerintah sudah menetapkan kan gitu kan. Dan Undang-Undang nomor 7 2018 itu 20 bulan kan. Betul. Nah, pemerintah sudah menetapkan hari pemungutan suara 14 Februari kan gitu kan. Artinya kalau ini molor, ini berpeluang untuk digugat loh. Undang-undang ini? Ya, bisa berpeluang digugat kan. Loh, katanya tanggal 14, kok tanggal 15? Kok tanggal 16? Terlambat satu hari pun loh, salah itu ya? Artinya harus ada lagi aturan untuk mengubahnya kan gitu kan. Menganulirnya ya? Menganulirnya. Nah, persoalannya DPR yang terlambat, tapi akibatnya terhadap presiden. Karena tadi ada kecurigaan bahwa ini bagian dari... Jadi ini yang tidak dipahami oleh anggota DPR. Iya. Perbuatan dia akan mengakibatkan kepada presiden, kepada negara kan gitu kan. Yang ditembak jadi, malah pemerintah. Artinya negara tidak serius, negara tidak cakap melaksanakan agenda 5 tahunan. Betul. Kan pemilu itu kan wajib kan. Iya. Karena masa depan bangsa ini akan ditentukan hasil pemilu 14 Februari 2024. Seluruh perhatian kita mestinya bagaimana supaya pemilu
2024 ini berlangsung secara jujur, adil, dan berkualitas. Nah inilah sebetulnya perlunya direncanakan secara matang. Tidak boleh direncanakan tetapi tidak matang. Kalau nanti kemudian PKPU, terutama prioritas 2 itu ya Bang ya, soal anggaran pemilu sama tahapan pemilu, itu akhirnya diputuskan juga sebelum 14 Juni 2024, katakanlah diputuskan 10 Juni begitu. Itu hasilnya apa sih Bang? Maksudnya apa dampaknya dari mepetnya waktu penetapan KPU itu? Ya kan sebetulnya kan kalaulah misalnya bulan April ini sudah ditetapkan tahapan pemilu dan sudah ditetapkan anggaran pemilu, maka sebetulnya kan KPU sama Bawaslu kan sudah mulai bergerak kan. Sudah bisa bergerak untuk merancang. Pertama, tahapannya sudah ada. Kedua, anggarannya sudah ada. Nah, tetapi kalau mepet, katakanlah baru bisa diputuskan misalnya tanggal 13 Februari misalnya kan. 13 Juni misalnya kan. Baru besoknya tahapan awal kan? Ya. Masa iya? Artinya sesuatu yang terburu-buru, artinya kan semua bisa, hasilnya pun udah bisa dibayangkan. Jadi memang jauh lebih bagus kalau dipersiapkan secara terencana dan matang. Tadi di bagian awal Mbak Titi sempat mengatakan kalau kemudian PKPU ini terlambat, akhirnya 14 Juni tidak bisa dimulai, ujung-ujungnya bisa jadi 14 Februari 2024 ditunda atau diundur, digeser waktunya untuk pemilu. Kalau itu terjadi, apa yang akan terjadi? Kita akan bahas di bagian berikut. Bagaimana bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau semoga tidak ya, tapi kalau kemudian akhirnya PKPU-nya ini terlambat betul sampai pemilunya harus geser Bang, itu efeknya apa Bang? Iya, tadi saya katakan memang kalau sampai tahapan pemilu itu digeser, bisa-bisa kan pemungutan suaranya juga bergeser kan. Mudah-mudahan tidak kan. Tapi kalau itu terjadi kan tetap saja kan yang akan terkena akibatnya kan suara miring terhadap pemerintah kan gitu kan. Pemerintah dianggap tidak cakap. Padahal sebetulnya kan muaranya nggak di pemerintah ini kan. Adanya di DPR sebetulnya ini kan. Untuk menetapkan PKPU ini. Kan, memang DPR harus mau dengan legowo menyisihkan waktu seluas-luasnya untuk membahasnya kan gitu. Karena tahapan pemilu itu ke PKPU itu bukan sesederhana yang kita bayangkan. Udah tentukan aja tahapannya. Itu mah nggak usah 1 hari, 1 jam selesai kan. Ini kan karena menyangkut durasi kampanye. Betul. Mau berapa? Mau 203 hari? Seperti yang dikatakan oleh KPU, atau mau 90 hari seperti yang diinginkan oleh pemerintah, atau mau 60 sampai 75 hari yang diinginkan oleh DPR. Nah, ini yang harus diselaraskan kan. Kan tidak mudah. Semua punya pertimbangan. KPU punya pertimbangan, pemerintah punya pertimbangan, DPR juga punya pertimbangan. Betul. Karena semua ini kan menyangkut, kalau DPR pasti berpikir tentang durasi untuk menjual diri. Jual diri kan gitu kan. Betul. Nah, tetapi di sisi lain pemerintah berpikir semakin lama durasinya, anggarannya semakin besar. Dan juga potensi ketidakstabilan itu Bang. Nah ini kan kalau kita berpengalaman pemilu yang lalu kan terbelah kan. Betul. Nah ini kita tidak mau lagi pemilu yang terbelah itu terulang lagi kan gitu kan. Inilah pentingnya harus betul-betul direncanakan secara matang. Tidak boleh terburu-buru. Semua hal harus dibicarakan. Hal-hal yang buruk sudah harus diungkapkan. Nah, supaya kita bisa mengatasinya. Dampak-dampak buruk harus kita atasi. Betul. Itu hanya ada ketika dibahas, ketika di konsenyering ini.
ketika konseling inilah mereka semua unek-uneknya bisa ditumpahkan. Supaya nanti ketika mulai bersidang sudah bersih begitu ya, tinggal diputuskan begitu. Nah, sebetulnya ya Bung Leo ya, KPU punya kewenangan untuk memutuskan PKPU-nya sendiri bisa. Tidak menunggu DPR, tidak menunggu bisa, pemerintah. Tetapi kan tidak elok kan. Iya. Karena kan apa jadinya? Jangan. Masa dia tentukan, udah kita tentukan aja 203 hari. Iya. Bayangkan apa enggak? Iya. Kita nggak, jadi pantas juga anggarannya sampai meledak kan begitu kan. Tadi kan kalau kita lihat dengar pemirsa kan bilang ya biayanya semurah mungkin lah. Sehemat mungkin lah. Kenapa yang nilai sebegitu kalau kita berikan ke rakyat kan bagus. Tapi di sisi lain kita bilang ya Pak, pemilu itu juga perlu berkualitas. Betul. Jangan lupa Indonesia ini terdiri gunung-gunung, pulau-pulau. Kondisi geografisnya. Kondisi geografinya kan. Berat ya. Kadang-kadang untuk menjemput pemilih 5 orang membutuhkan kapal, membutuhkan ini. Oh iya. Kan satu orang pun pemilih rakyat tidak boleh terlupakan. Betul. Suara dia akan menentukan siapa pemenangnya kan gitu. Oke, kan. benar. Jadi oleh karena itu sekali lagi kita minta kepada DPR, tolonglah taati aturan ini. Kalau memang sudah ditentukan konseling nanti 13 sampai 15 Mei, datanglah. Jangan lagi ada alasan kesibukan. Kesibukan apa sih? Halal bihalal mungkin Bang. Ya ampun. Kan habis lebaran itu nanti. Ini jauh lebih penting Bung Leo. Anda bisa bayangkan, mohon maaf ya, sekali lagi saya tidak akan bosan mengatakan, jangan DPR memancing lagi isu penundaan sama pemilu, 3 periode. perpanjangan masa jabatan. Kasihan presidennya, kasihan pemerintah. Pemerintah dari awal bilang taat konstitusi. Saya tidak mau ada penundaan, kata Pak Jokowi. Betul. Saya tidak mau ada 3 periode. Itu juga ditegaskan oleh Pak Jokowi. Lalu persoalannya ada mana? Ya di DPR. Misalnya demo-demo kemarin dulu ya. Itu tidak bagus juga. Tidak pantas di demo itu istana. Karena persoalannya di DPR dulu ya. Salah sasaran ya. Salah sasaran, tapi ya sudahlah karena mereka mungkin sudah dibunuh pun. Udahlah apapun jadilah kan gitu kan. Kita harapkan setelah kita berbicara ini Bang, DPR bisa juga menyelesaikan tugasnya. Saya percaya DPR akan mau lah. Baik, kita doakan sama-sama Bang Elman Saragih. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, tahapan dan anggaran merupakan 2 hal yang jadi satu kesatuan. Ketika tahapan belum pasti, maka akan berdampak pada usulan anggaran. Begitu pula kalau anggaran tidak kunjung disetujui, akan menyulitkan kinerja penyelenggara pemilu. Ajakan konsinyiring dari legislator kepada KPU dan pemerintah harus bisa dimanfaatkan maksimal. Saya Leona Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap pakai masker Anda karena pandemi masih ada. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,